Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga pada hari yang cerah ini, di pagi hari menjelang siang, kita sudah masuk di pertemuan kelima atau pertemuan terakhir sebelum kita ulangan harian pertama di Kuiper. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi terakhir, bisa disimak di layarnya nanti. Saya share screen dulu. Ini kelihatan tidak di layar monitornya? Kelihatan, Pak. Oke. Di peta konsep materi kita pada hari ini adalah mengembangkan teks prosedur, ya. Di mana di dalamnya ada dua indikator penting yang harus kita selesaikan pada hari ini. Yang pertama menyusun rancangan, garis besar melakukan suatu teks prosedur. Kemudian yang kedua mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Ya, isinya itu ada struktur, teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada tujuannya, yang kedua ada alat tambahan, ini boleh ada boleh tidak. Yang ketiga ada tahapan-tahapan, ini wajib. Yang keempat ada penegasan ulang. Nah, kita ke pembahasan yang pertama, bagaimana sih menyusun suatu prosedur. Kita membuat tata cara, ya, ada kita rancangannya dulu, ya. Menyusun rancangan garis besarnya. Nah, materi ini juga sudah saya share di Classroom. Kalian bisa juga bertanya di sana di Classroom, bisa berkomentar, sama jadi di WhatsApp. Saya cari dulu 11 MIPA 3 ya. Oke, saya share dulu materinya yang di Classroom. Kita cari dulu Classroom-nya. MIPA 3 pertemuan kelima. Saya edit materi saja biar gampang. Oke, kelihatan Classroom-nya? Tolong direspon. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih sudah merespon. Ada yang tidak kelihatan? Kalau ada yang tidak kelihatan berarti faktor jaringan. Nah, oke. Di materi ini kita dituntut, ya, ada indikatornya, yaitu pertama kita harus susun garis besarnya, bagaimana melakukan atau membuat sebuah teks prosedur. Kemudian kita akan kembangkan dengan memperhatikan isinya, strukturnya, dan aspek. Nah, bagaimana cara menyusun rancangan? Ya, sebenarnya kalau melihat wacana itu kita baru bisa menemukan kata-kata sulitnya, ya. Jadi buat meki dulu, ya. Terus cari kata-kata sulitnya. Atau bisa juga kata-kata sulit, misalnya kamu ingin membuat bagaimana cara membuat kue, ya. Kue apa bagus? Kue ulang tahun. Ya, carilah kata-kata sulit yang akan, oh di situ nanti saya mau menggunakan kata-kata happy birthday. Oh berarti itu bahasa asing. Ya bisa ditulis-tulis memang dulu. Jadi di sini kata-kata nanti yang dianggap sulit itu dapat ditemukan melalui kamus. Ya, arti kata. Jadi kalau kamu temukan artinya di kamus itu yang dimaksud dengan makna leksikal. Jadi kalau ada bahasa tidak kamu tahu, terus kamu temukan artinya menggunakan kamus, berarti itulah arti sebenarnya. Atau makna sebenarnya, atau makna leksikal. Ini istilahnya. Makna sebenarnya ya. Nah,
arti katanya dapat dengan mudah ditemukan di kamus. Ya. Contoh, makan. Kalau saya buka kamus, ya, ini saya buka kamus yang online saja. Kelihatan tidak kamusnya? Saya ketik makan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini arti kata makan atau arti sebenarnya, makan itu kata kerja, verba, memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Ini makna sebenarnya atau makna leksikalnya. Nah, kita kembali ke buku. Di sini sudah saya tuliskan makna leksikalnya. Arti kata yang ada juga ini makan bisa juga berdasarkan konteks kalimatnya. Ya, kalau kita dengar itu, oh makna struktural namanya, tidak ditemukan di kamus. Contoh masih makan, makna strukturalnya ya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi perut hingga mengenyangkan. Ya biasa juga tidak mengenyangkan. Jadi inilah yang dimaksud dengan makna strukturalnya. Berupa kegiatan yang dilakukan untuk mengisi perut hingga mengenyangkan. Nah, sekarang berdasarkan makna strukturalnya biasa juga disebut gramatikal, adalah makna yang muncul karena kaidah tata bahasa. Misalnya makan ini mendapat afiksasi atau kaidah bahasa imbuhan sehingga berubah menjadi kata makanan. Nah, makna strukturalnya makanan ini adalah nomina atau kata benda. Jenis-jenis makanan yang bisa dikonsumsi atau yang bisa masuk ke dalam perut. Ini berdasarkan kaidah tata bahasa kalau dikasih imbuhan. Ada juga kaidah tata bahasa ya pembentukan kata majemuk kelas 10. Ya, gabungan dua kata yang menghasilkan kata dengan makna baru. Contoh, tadi makan, makanan, makan besar. Saya tanya dulu, pernah dengar kata makan besar? Halo? Pernah, Pak. Ya. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu mendengarkan kata makan besar? Ada yang bisa menjawab? Makan banyak. Ya, makan yang banyak. Wah, nah panggil Ki Sarkasi ke rumahnya. Ada acara apa? Jelasnya ulang tahun. Pasti di sana nanti kita akan makan besar. Oke, kembali ke classroom. Jadi, contohnya makan besar. Makan besar, makna strukturalnya adalah kegiatan makan yang dilakukan dalam jumlah yang banyak atau berlebihan, serta tidak seperti kegiatan makan normal. Kalau Reski normalnya mungkin makan itu satu kali makan itu ya satu setengah piring atau satu piring cukup, atau bahkan tidak sampai satu piring. Tapi karena ada kegiatan makan besar, makanan banyak dibuat mubasir ya dimakan sampai 3 piring mungkin. Nah ini contoh yang ada lain, contoh lain yang ada di buku. Ya, saya perlihatkan contoh lain yang ada di buku. Saya buka buku kembali. Itu tadi sudah benar, cuma yang hasil screen. Ini ya yang di buku. Ada kata kualifikasi. Kalau dibuka di kamus, pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Arti leksikal keduanya, keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan dan sebagainya. Tingkatan pembahasan. Makna strukturalnya keahlian yang diperlukan. Nah, bagaimana? Contoh ya, kualifikasi calon ketua kelas 11 MIPA 3. Ya, yang pertama harus ganteng, Pak. Kalau laki-laki itu yang dimaksud dengan kualifikasi. Yang kedua, kalau perempuan harus cantik. Yang ketiga, ya, punya jiwa kepemimpinan. Nah, itu yang dimaksud dengan kualifikasi. Keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kelima, harus pemberani.
Itu kualifikasi. Kemudian ada kandidat. Kandidat ketua kelas 11 MIPA 3 siapa? Ada dulu Sarkasi mungkin ada siapa lagi kandidat? Oh ini COVID ya, tapi saya kasih contoh saja. Ada Rizky, ya, ada Arya Arsa Madina mungkin. Nah itu kandidat calon ketua kelas. Ini kalau kita dibuka di kamus, calon atau bakal pengikut penempuh ujian, sedangkan makna strukturalnya calon pegawai. Terus yang ketiga ada contoh lagi verbal. Verbal itu diucapkan langsung dengan mulut, ya. Itu makna strukturalnya verbal. Makanya di sini ditulis secara lisan. Di sini lisan, hafalan, kata kerja. Oke, itulah cara yang pertama menyusun rancangan garis besar suatu teks prosedur. Sekarang kita cara yang kedua. Ya, yang kedua adalah dengan cara mengetahui topik umum. Apa topik umum yang kita bahas atau pernyataan umum yang kita bahas minggu lalu? Oh, kiat merawat rambut pendek dengan benar. Ya, itu. Nah, ini di sini ada contoh wawancara. Topik umumnya atau pernyataan umumnya ada cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Topik tersebut meliputi beberapa langkah yang isinya ya, ada 1, 2, 3, A, B, C, D. Saya kira ini sudah jelas dijelaskan minggu lalu. Nah, ini. Mana topik umumnya? Ya. Bekerja, ya. Tips bekerja dengan tepat agar pulang telat takkan terjadi. Ini contoh pernyataan umum atau topik umumnya dari Kiat Tips Semangat pada hari Senin. Memberitahukan kepada kita bagaimana bekerja dengan tepat sehingga kita tidak pulang telat atau pulang telat tidak akan terjadi. Itu pernyataan umumnya. Ya, biasa juga disebut tujuan. Tujuannya ya kita mengetahui kiat tetap semangat pada hari Senin agar kita bisa bekerja dengan tepat, pulang telat tidak terjadi. Kalau tahapan-tahapannya jelas, skala prioritas. Nah, kemudian apakah ada alat yang digunakan di sini? Kita berdasarkan struktur ya. Oh, ternyata tidak ada. Tidak ada alat. Makanya alat itu opsional. Kemudian adakah penegasan ulangnya? Oh, ternyata ini ada. Penegasan ulang itu ya isinya berisi ajakan secara persuasif agar kita melakukan apa yang ada di tahapan-tahapan. Misalnya ini penegasan ulangnya. Dengan begitu pekerjaan cepat selesai. Ya, kalau pekerjaan cepat selesai ya kita bisa pulang ini ajakannya kita bisa pulang cepat. Bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal-hal lain di luar pekerjaan. Ini ya. Penegasan ulang, ditegaskan kembali apa yang tujuan dari teks prosedur ini. Nah, ini ada tugasnya, tapi tidak usah dikerja. Ini saya sudah kerjakan di classroom-nya. Bisa dilihat jawabannya di classroom. Saya perlihatkan dulu biar nih. Nah, carilah kata-kata sulit. Yang pertama tadi ya. Satu, ini jawabannya. Carilah kata-kata sulit. Kita langsung saja ke yang terakhir. Misalnya fokus. Saya tidak ada kamus di dekat saya ini, makanya saya pakai yang online. Saya ketik makna sebenarnya fokus itu atau makna leksikalnya. Ya, titik atau daerah kecil tempat berkas cahaya mengumpul atau menyebar setelah. Oh, berarti fokus di mata pelajaran fisika ini. Ya, itu arti yang sebenarnya. Terus arti yang sebenarnya yang kedua adalah pusat. Fokus, pusat. Nah, sekarang kita cari makna strukturalnya apa? Fokus. Oh, itu memusatkan perhatian atau konsentrasi.
Itu makna strukturalnya. Nah, sekarang yang pertama tadi, misalnya ya, ini judulnya. Tadi kata-kata sulit, nomor 1. Kemudian, maksud atau tujuan. Ya, tadi ini jelas sekali. Yaitu, memberitahukan kepada kita motivasi untuk tetap semangat bekerja, terutama pada hari Senin. Biar tidak pulang tepat, biar kita tidak terlambat pulang atau pulang tepat waktu. Nah, terus kemudian jelaskan pula arti penting teks tersebut bagi pembacanya. Ya, kira-kira ini memberikan kepada kita bahwa hari Senin merupakan awal kegiatan, ya, pernyataan umum ini. Nah, sekarang karena kita masih di sini tadi mengembangkan, apalagi yang harus kita kembangkan terhadap teks prosedur, ya. Kita buka di buku sama aja dengan ini. Nah, ini mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur. Nah, kita langsung saja. Jadi nanti tugasnya berdasarkan ini. Karena ini pertemuan terakhir, untuk nilai teori silahkan kerja tugas seperti biasa. Bukunya warna apa? Ada yang tahu? Map plastiknya? Orange. Oh, orange. Orange. Nanti Sarkasi bisa ambil di meja saya di sekolah. Ada di sekolah, ya. Nah, silakan buat teks prosedur, kembangkan, bisa mengambil tema. Salah satunya ini kebiasaan hidup. Apa contoh kebiasaan hidup? Ya, yang harus kita lakukan setiap hari itulah kebiasaan hidup. Seperti makan, ya, kiat sehat, makan teratur. Ya, kiat hidup sehat, makan teratur. Terus yang kedua, kiat belajar menyenangkan. Ya, bisa difokuskan lagi. Kiat belajar bahasa Indonesia agar menyenangkan. Terserah kalian, boleh ganti mapel yang lain. Kiat sukses bertetangga. Adakah yang tidak berku baik dengan tetangganya? Atau mungkin di antara kalian ada yang tidak punya tetangga? Adakah orang yang tidak ada tetangganya? Tolong direspon. Ada semua, Pak. Ada semua, kecuali yang rumahnya di hutan. Tidak ada jikapan di sini. Kemudian, ya, kalau ini mungkin tidak ada alatnya. Kalau kiat hidup sehat, oh ada, misalnya tidur yang baik. Itu masuk aktivitas kalau tidur. Kemudian tips tema bertema dengan aktivitas tertentu. Misalnya cara membuat bolu kukus. Kalau minggu lalu kita bahas kue brownies. Ya, kalau ini sudah pasti ada tujuan membuatnya, ada alatnya, ada tahapan-tahapannya. Terus yang ketiga, yang terakhir, keempat itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang juga opsional, boleh dikasih atau tidak. Ini tentang membuat makanan, ya. Kemudian ini ada menanam jagung. Ini bisa diganti menanam pisang, menanam padi, terserah. Menanam cabai, menanam tomat. Aktivitas berikutnya memelihara kucing. Jadi silahkan. Oh, saya ada, Pak, kucingku di rumah, kucing Anggora. Bisa saya ambil judul cara memelihara kucing Anggora? Boleh. Silahkan buat tes prosedurnya. Kemudian tema yang terakhir yaitu tentang penggunaan alat. Misalnya cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor. Kalau saya, Pak, saya punya traktor di rumah, boleh cara menggunakan traktor dengan baik dan benar. Bahkan di sini dikasih contoh cara menggunakan pisau cukur. Nah, inilah beberapa cara mengembangkan teks prosedur
Tapi kita harus lihat struktur dan kaidah kebahasaannya. Ingat strukturnya itu kita pelajari 2 kali pertemuan. Pertama ada tujuan atau pernyataan umumnya. Kemudian ada alat tambahan, boleh ada boleh tidak. Yang ketiga ada tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Terus yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang opsional, boleh ada boleh tidak. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Ada yang mau tanya? Silahkan direspon. Saya Pak, Silahkan saya kasih. itu yang tugasnya Pak yang buat teks prosedur, berapa teks dibuat Pak? Satu Pak Satu. atau bagaimana? Satu saja. Pilih salah satunya nanti. Satu judul Oh. saja. Oke, sebentar kita Iya jelaskan Pak. tugasnya. Nah, ini ada contoh memahami. Ya. Ini ya. Nanti ada jawabannya. Saya perlihatkan. Perhatikan. Saya perlihatkan dulu. Nah, ini ada, aduh, sorry. Saya perlihatkan dulu. Ini kelihatan tidak? Kelihatan. Ya, memahami Kelihatan. isi teks prosedur. Bagaimana cara memahaminya? Ya, itu ada pertanyaan di bawah di sini menjelaskan apakah teks di atas. Ya, lihat judulnya. Ya, tips agar tidak iri kepada orang. Ya, menjelaskan tentang beberapa hal yang harus kita ketahui supaya terhindar dari sikap iri atau dengki kepada orang lain. Ini ada pertanyaan kedua, berkategori apa? Yang baru-baru saya jelaskan. Ya, kalau iri kepada orang lain, ya itu berarti perilaku. Kemudian buktikan bahwa tes tersebut disusun secara kronologis. Maksudnya secara kronologis ada tahapan-tahapannya. Ada nomor 1A, 2, 3 dan seterusnya. Oke, silahkan disimak. Ya, ini tadi memahami. Kemudian ada juga, ini saya sudah share juga di Classroom, mencermati. Ya, ini ada lagi tes yang kedua. Ya, kemudian kita disuruh lakukanlah berdiskusi. Ini kita kan tidak boleh. Ini dibandingkan antara tadi yang iri itu, kita bandingkan dengan teks prosedur yang kedua ini. Meredakan kejengkelan. Nah, bandingkan nih strukturnya. Ya, oh sama-sama memiliki struktur, tuliskan di sini. Ya. Nah, ini contoh jawabannya. Ya, ingat struktur atau tujuan memiliki tujuan ini. Perbedaan, ya jelas beda. Satu bertetangga, satu yang iri. Ini. Kemudian persamaan, ya sama-sama memiliki imperatif mungkin, konjungsi dan pernyataan persuasif. Apa itu persuasif? Penegasan ulang. Terus ada juga soal, ini sudah saya jawabkan juga, tinggal disimak saja. Ya, mengomentari teks prosedur, berarti disuruh berdiskusi ini. Nah, apakah tes itu memiliki pendahuluan atau penutup? Ya, pendahuluan atau penutup itu pernyataan umum yang di awal paragraf. Oh ya, tuliskan dan jelaskan apa tujuannya. Apakah tes itu telah sesuai dengan judulnya? Ya, tips memelihara kucing. Terus yang dibahas, memelihara buaya. Oh tidak, jelaskan. Kesimpulan juga ada, ini jawabannya sudah saya berikan. Nanti tinggal disimak. Nah, sekarang saya jelaskan tugasnya, ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini ya. Silakan pertanyaannya tadi sarkasi, saya jawab ulang. Nah, pilih salah satu saja di sini, salah satu judul. Buatlah wacana tes prosedur dengan mengambil salah satu saja. Setelah itu
kalian identifikasi dengan cara cari, buatkan tabel seperti ini, kemudian pernyataan umumnya tuliskan di sini. Tahapan-tahapannya tuliskan di sini. Paham? Nomor 2? Paham, Pak. Oke, gampang Ji. Saya tidak mau merepotkan. Langsung saya kasih contoh. Berdasarkan wacana prosedur yang telah dibuat, tentukanlah strukturnya. Strukturnya itu ada tujuan. Tuliskan tujuan apa yang ingin kamu sampaikan dalam wacana itu. Langkah-langkahnya sudah tadi di sini tulis lagi. Kemudian penegasan ulangnya ada tidak, tuliskan. Kemudian buat kesimpulannya. Cara membuat kesimpulan, pelajaran kelas 10. Ya, cari kalimat utama setiap paragraf, kemudian gabungkan kalimat utama itu menjadi satu dengan menggunakan kata penghubung. Berikutnya, ya, apakah berdasarkan wacanamu ini, apakah ada kaidah tata bahasanya, misalnya apakah ada kata kerja imperatifnya? Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja perintah. Tuliskan. Apakah ada kata penghubungnya? Konjungsi yang digunakan? Tuliskan. Adakah pernyataan persuasifnya atau penegasan ulangnya? Tuliskan. Adakah kata teknisnya yang susah dimengerti? Nanti dibuka kamus baru bisa ditemukan? Tuliskan. Adakah benda atau alat yang digunakan? Tuliskan bendanya. Terus yang terakhir, ya, kita kembali ke kata-kata yang susahnya. Tadi misalnya kata teknisnya fokus. Ya, tulis fokus. Apa makna sebenarnya? Ya, titik cahaya ya di sini di kamus. Kemudian makna strukturalnya memusatkan perhatian. Ya, begitu aja, cari pasti ada. Setelah itu selesai nih. Ini untuk nilai teori. Untuk nilai Kuiper, ya itu untuk nilai praktik ya yang tadi yang saya jelaskan barusan. Untuk nilai teorinya di Kuiper School. Seperti biasa, silahkan yang sudah punya akun ikuti kerjakan simulasi ulangan harian 1. Karena ada 5 soal saya ambil di situ dan simulasinya. Ada nih, bisa dikerja itu. Oke, Reski bisa dengar suara saya? Tinder. Bisa. Tinder. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, oke. Sarkasi? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya, kemudian saya absen. Tolong dinyalakan. Kalau tidak mau dilihat mukanya, tutup saja. Karena kalau tidak dinyalakan nih, double nama mata, Arsa, tidak ketawa Adrian, Sandy. Oke, saya absen. 1, 2, 3. Yang double namanya nanti berarti tidak buka kamera. Oke, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan keberapa ini Reski? 5 kapal, Pak. Betul sekali ternyata kapan. Saya nyatakan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.